Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kathleen Berliana Salsabila dengan NIM 12020700035 dari Pendidikan Fisika kelas 4B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Adapun kompetensi dasar yang diambil adalah pada KD pengetahuan yaitu 3.2 menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada KD keterampilan yaitu 4.2 melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut presentasi hasil dan makna fisiknya. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi yang dapat diambil yaitu menganalisis karakteristik sifat elastisitas suatu bahan, menjelaskan tentang tegangan, regangan, dan modulus elastisitas, menganalisis prinsip kerja dari hukum Hooke, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Hooke, mengidentifikasi susunan pegas seri dan paralel. Kemudian ada merancang percobaan hukum Hooke, serta mengolah dan menyajikan data hasil percobaan hukum Hooke. Adapun poin pembahasan yang akan kita bahas dalam materi elastisitas dan hukum Hooke antara lain elastisitas, kemudian ada tegangan, regangan, modulus elastisitas, energi potensial pegas, hukum Hooke, serta susunan pegas. Pembahasan yang pertama mengenai elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda di mana benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula setelah dikenyai gaya luar. Semisal ketika kita menarik karet, yang mana karet tersebut akan merenggang. Kemudian tangan kita melepaskan karet tersebut, maka otomatis karet tersebut akan kembali ke bentuknya semula. Sifat elastisitas suatu benda ini memiliki batasnya masing-masing. Apabila gaya luar yang bekerja melebihi batas kemampuan elastisitas benda, maka benda tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula. Semisal tadi, ketika kita menarik karet dengan gaya yang melebihi kemampuan karet tersebut, maka karetnya akan bisa saja putus, ataupun ketika kita lepaskan, karet tersebut tidak akan kembali ke bentuknya semula. Pembahasan selanjutnya adalah tegangan. Tegangan merupakan gaya yang bekerja pada satu satuan luas penampang bahan. Adapun secara matematis, tegangan ini disimbolkan dengan sigma sama dengan F/A. Sigma sendiri merupakan tegangan, F adalah gaya, dan A adalah luas penampang bahan. Perhatikan gambar di samping berikut ini. Semisal sebuah bahan dengan luas penampang A berbentuk lingkaran, sebelum diberi tegangan, bahan tersebut memiliki panjang sebesar L dan luas penampang A. Ketika diberi gaya, bahan akan mengalami tegangan dan berdampak pada perubahan bentuk bahan tersebut. Selanjutnya adalah regangan. Regangan atau strain merupakan pertambahan panjang untuk tiap-tiap satuan panjang bahan. Secara matematis, regangan ini memenuhi persamaan epsilon sama dengan delta L per L. Dengan epsilon adalah regangan, delta L adalah pertambahan panjang, dan L adalah panjang mula-mula. Apabila sebuah bahan telah mengalami tegangan atau stres, selanjutnya benda akan mengalami regangan atau strain. Perhatikan gambar di samping. Semisal bahan dengan luas penampang berbentuk persegi panjang. Ketika dikenai strain, bentuk bahan akan makin melebar dan otomatis bentuk bahan juga berubah dari bentuk awalnya. Pembahasan selanjutnya adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan pada suatu benda. Modulus elastisitas ini mengukur perubahan benda dalam mempertahankan keadaannya semula dalam arah yang normal.
Perhatikan grafik di samping. Nah, ketika tegangan yang diberikan cukup besar, elastisitas suatu benda menjadi tidak linier. Nah, hal ini disebut dengan daerah plastisin atau batas elastik. Nah, jika benda mencapai batas elastik, maka elastisitas benda akan hilang dan benda tidak lagi mampu ke bentuk semula. Ketika tegangan terlampau cukup besar, benda akan putus ataupun hancur. Selanjutnya adalah hukum Hooke. Bunyi hukum Hooke yaitu besarnya gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan panjang bendanya. Adapun secara matematis, hukum Hooke ini memenuhi persamaan F sama dengan min K dikali X. Dengan F adalah gaya, K adalah konstanta pegas, dan X adalah pertambahan panjang pegas. Nah, tanda negatif dari persamaan ini menunjukkan arah gaya pegas berlawanan dengan gaya tariknya. Selanjutnya adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas sendiri merupakan energi yang diperlukan untuk menekan atau meregangkan pegas. Secara matematis, energi potensial pegas ini dirumuskan dengan EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Dengan EP adalah energi potensial satuannya Joule, K adalah konstanta Coulomb, dan delta X merupakan perubahan posisi. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, pegas setelah ditarik akan timbul kondisi untuk mengembalikan bentuk pegas setelah pegas diregangkan. Gaya ini disebut dengan gaya pemulih. Maka dari itu persamaan hukum Hooke dinyatakan dengan F sama dengan min K dikali X. Energi ini dibutuhkan untuk meregangkan atau menekankan pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki pegas saat kondisi teregang dan tertekan. Apabila kondisi ini dilepas, maka energi akan berubah menjadi energi kinetik. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai susunan pegas. Pada susunan pegas seri ini, gaya yang dialami setiap pegas adalah sama. Pada setiap pegas akan mengalami pertambahan panjang menjadi 2 kali, yang mana jumlah pertambahan panjang total pegas adalah jumlah dari pertambahan panjang masing-masing pegas. Gaya pada pegas pertama akan menarik pegas pertama dengan pertambahan panjang sebesar X, kemudian diteruskan ke pegas kedua. Adapun persamaan dari konstanta pengganti pegas seri adalah 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 dan seterusnya. Selanjutnya adalah pegas paralel. Nah, pada pegas yang disusun secara paralel, total gaya pegas adalah jumlah gaya yang dialami oleh masing-masing pegas. Pertambahan panjang total pegas adalah sama dengan pertambahan panjang dari masing-masing pegas. Adapun konstanta pengganti untuk susunan paralel adalah K paralel sama dengan K1 ditambah K2 dan seterusnya. Nah, demikian pembahasan materi mengenai elastisitas dan juga hukum Hooke. Saya pribadi apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.